Banyuwangi telah menjadi pusat perhatian dalam upaya pengembangan budidaya lobster. Sebagai salah satu komoditas unggulan, lobster memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui metode budidaya yang tepat. Biasanya budidaya lobster itu kan berada di keramba apung. Bedanya sekarang adalah di dasar laut. Nah, seperti apa itu? Pasti penasaran banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena ombak dan arus yang relatif kuat, menjadikan perairan Desa Bangsering kurang tepat untuk dijadikan lokasi budidaya menggunakan keramba jaring apung. Selain itu, adanya sampah seperti ranting kayu yang terbawa ketika musim hujan membuat sistem budidaya keramba atas air menjadi sulit. Sehingga membuat sejumlah kelompok pembudidaya akhirnya memilih menggunakan sistem keramba jaring dasar. Bisa dilihat dari sini aja. Wow, dalam banget ya. Gak kelihatan sama sekali malahan. Tentunya penuh resiko. Keramba jaring dasar ini adalah teknik budidaya lobster yang ditempatkan di dasar laut. Kedalaman keramba bervariasi antara 14 hingga 30 meter. Lobster diberi makan sehari 2 kali dengan pakan beragam kerang-kerangan, layaknya kebiasaan lobster liar. Selain tinggi protein, banyaknya kalsium yang terdapat pada makanan kerang segar juga akan mempengaruhi pertumbuhan lobster. Mayoritas lobster yang dibudidayakan di sini adalah lobster mutiara. Lobster ini memiliki kemampuan untuk hidup di perairan hingga kedalaman 100 meter. Biasanya, lobster-lobster ini akan dikembangbiakkan hingga mencapai berat 700 gram hingga 1 kilogram. Untuk mencapai berat yang diizinkan untuk diekspor, maka diperlukan waktu budidaya antara 6 sampai 12 bulan hingga panen. Meskipun memiliki potensi besar, budidaya lobster keramba jaring dasar di Kampung Lobster juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pemantauan kesehatan lobster. Oleh karena itu, pemantauan terhadap lobster-lobster ini dilakukan setiap hari. Jika terindikasi ada lobster yang kurang sehat, maka akan dibawa ke darat untuk diperiksa dan diobservasi lebih lanjut. Hal ini juga berguna agar tidak membawa dampak lebih lanjut bagi lobster lainnya. Selesai perawatan sekaligus panen juga ya kok. Sekalian disortir. Kalau yang ini yang kami pegang ini lobster yang sedang sakit. Bisa terlihat dari warnanya ya kok. Terus dia lemes nih. Jadi kayak iya, bener. Kayak bertenaga gitu. Kelihatan banget. Karantina. Di karantina baru bisa dikembalikan lagi Iya, ke sangkarnya. Kalau yang ini yang sehat ya. Yang sehat nih. Kelihatan sih dari warnanya. Aktif dia. Iya, aktif juga. Wow. Kelihatan ya bedanya? Ini budidaya lobster yang emang nggak biasa, harus butuh fokus, ketelitian, dan skill yang luar biasa. Thank you banget ke pengalamannya, sangat luar biasa. Ternyata, untuk mengolah lobster yang nikmat, tidak bisa sembarangan. Butuh cara-cara khusus agar daging lobster dapat menghasilkan cita rasa yang berkualitas. Ini saya dapat tips nih, kalau di Kampung Lobster, sebelum diolah lobsternya itu harus dipingsankan dulu dengan cara direndam di air es. Nanti lama-lama mereka sudah seperti ini nih, lemas dan pingsan. Itu nanti dipercaya dagingnya semakin nikmat ya, semakin fresh pastinya. Lobster memiliki tekstur daging yang lembut dan rasa yang manis. Ini nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu sambelnya. Cabainya banyak banget, dan kita mau bikin sambal tempong ya Mbak? Sambal tempong. Jadi menu masakannya adalah lobster sambal tempong. Dan ini nih, bahan yang nggak boleh ketinggalan, namanya tomat ranti. Kalau masyarakat di sini nyebutnya ranti aja ya. Ini katanya punya aroma yang luar biasa khas gitu. Boleh nggak saya potongnya? Nggak jauh beda sama radis, cuman rasanya enak. Iya.
Ternyata aromanya lebih asem. Enggak, rasanya lebih asem dari aromanya. Tapi ada rasa manis-manisnya sih. Sambal tempong dibuat menjadi 2 jenis. Sambal tempong segar atau mentah untuk cocolan, sedangkan sambal tempong matang sebagai bumbu bakar lobster. Ini karena minyaknya panas banget, jadi nggak perlu waktu lama. Udah langsung jadi nih sambal gorengnya. Makin padat kan ya? Kita mengerah. Ini lobsternya sengaja ditunggu sampai medium rare, karena biar dagingnya makin padat dan juga cangkangnya terbuka dengan sendirinya. Terus tinggal dioles-olesin sambal. Sambalnya juga udah bercampur dengan kecap dan minyak, jadi nggak perlu tambah minyak lagi. Proses pembakaran menghasilkan aroma asap yang menggoda dan menguatkan rasa daging lobster. Wah, ini mah udah matang ya, Mas? Udah. Kalau bakar lobster tuh emang nggak boleh lama-lama, biar dagingnya tuh tetap juicy, nggak boleh terlalu kering ya, Mas? Benar. Ini udah 15 menit maksimal, langsung aja kita angkat. Yuk, kita makan. Aduh, panas. Oke, let's go. Cocol sambal. Beneran sih ini. Perfect banget. Sambal tempong menambah intensitas rasa lobster dan memberikan sensasi pedas yang menyegarkan di lidah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.